Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Siti Nur Komariah NIM 26 sebagai moderator sekaligus pemateri yang pertama, kemudian Rohmatunisa NIM 25 sebagai pemateri yang kedua, dan yang terakhir yaitu Nikmah Nur Afifah NIM 27 sebagai materi yang ketiga atau terakhir. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami yang bertemakan Good Corporate Governance atau GCG dalam bisnis Islam. Dalam hal ini saya akan langsung masuk pada materinya. Materi yang pertama yaitu pengertian dari GCG atau Good Corporate Governance. Sampai saat ini, para ahli tetap mengalami kesulitan dalam mendefinisikan Good Corporate Governance yang dapat mengakomodasikan berbagai kepentingan. GCG dapat didekati dengan berbagai disiplin ilmu antara lain ilmu ekonomi makro, teori organisasi, teori informasi, akuntansi, keuangan, manajemen, psikologi, sosiologi, dan politik. Pengertian dari Good Corporate Governance menurut Forum for Corporate Governance di Indonesia atau disingkat dengan FCGI, yaitu organisasi yang didirikan untuk meningkatkan kesadaran dan mensosialisasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance untuk masyarakat bisnis Indonesia. Menurutnya, GCG merupakan seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain, sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perseroan. Yang B yaitu prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Prinsip tentang Good Corporate Governance yang disusun oleh OECD atau Organisasi for Economic Cooperation and Development ini menjadi salah satu acuan universal yang menjadi pijakan dalam pengembangan di banyak negara, yaitu 1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham. Yang kedua, perlakuan adil bagi seluruh pemegang saham. Yang ketiga, peranan stakeholder yang terkait dengan perseroan. Yang keempat, keterbukaan dan transparansi. Dan yang terakhir, tanggung jawab direksi dan dewan komisaris. Kemudian bagian yang C, konsep dasar Good Corporate Governance. Konsep GCG telah muncul di Amerika Serikat sejak tahun 1980-an dan mengalami perkembangan cukup pesat akhir abad 20. Beberapa waktu yang lalu muncul dua skandal kebangkrutan perusahaan di Amerika Serikat yang menghebohkan kalangan dunia usaha, yaitu kasus Enron dan WorldCom. Dalam hal tersebut, mengingatkan kepada kita bahwa praktek bisnis yang melanggar etika terjadi di negara yang sangat mengagungkan prinsip GCG. Pada dasarnya, konsep Good Corporate Governance ini adalah suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan, dan pembagian beban pertanggungjawaban dari masing-masing unsur yang membentuk struktur perseroan dan mekanisme yang ditempuh oleh masing-masing unsur dari struktur perseroan tersebut, serta hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan dimulai dari rapat umum pemegang saham atau RPUS, direksi, dewan komisaris, serta juga mengatur hubungan-hubungan antara unsur dari struktur perseroan dengan unsur-unsur di luar perseroan. Berikut yang dapat saya jelaskan, kemudian akan dilanjut oleh pemateri yang kedua. Terima kasih.